محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang dikumpulkan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga semua hadis di dalamnya adalah hadis yang sahih. Dan kita sudah pelajari sampai pada kitab tentang salat. Kita sudah sampai pada bab jami'. Qala al-muallif rahimahullah, babun jami', bab yang mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan salat. Hadis 110. Qala al-muallif rahimahullah, an Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila dakhala masuk ahadukum salah satu kalian al-masjid ke masjid, fala yajlis maka janganlah dia duduk hatta sehingga yusalliya salat rakaataini, 2 rakaat. Hadis ini bicara tentang salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang kita lakukan ketika kita masuk ke dalam masjid. Salat tahiyatul masjid hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah sunnah. Jadi larangan di sini fala yajlis, jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Ini larangan, bukan larangan haram, tetapi larangan makruh. Maka seandainya kita langsung masuk masjid tidak sholat, itu tidak berdosa, tetapi tercela karena tidak melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi menyabdakan 2 sabda. Sabda yang pertama di sini disebutkan jangan duduk sampai sholat dulu. Sabda yang kedua dalam hadis yang lain beliau mengatakan sholatlah kamu sebelum duduk. Maka di sini ada larangan dan ada perintah. Larangan duduk sebelum sholat, ada juga perintah sholat sebelum duduk. 2 perintah ini, satunya larangan duduk, satunya perintah sholat, ini saling menguatkan sehingga kesimpulannya kewajiban sholat tahiyatul masjid, bukan kesunahan. Ini menurut sebagian kecil ulama ya. Tetapi pendapat mayoritas para ulama insya Allah lebih kuat. Kenapa? Karena pada waktu Isra Mi'raj Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, salat yang wajib 5 waktu la yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan saya ubah kata Allah. Kalau memang tidak diubah berarti tidak ada lagi salat wajib setelah itu. Salat Id sunnah, salat gerhana sunnah, semua sunnah. Pokoknya selain 5 waktu ini sunnah, termasuk tahiyatul masjid. Kemudian tahiyatul masjid artinya adalah menghormati masjid. Bagaimana cara menghormati masjid? Sebelum duduk di masjid, sholat dulu. Karena itu, sholat apapun yang kita lakukan sebelum kita duduk di masjid, itu fungsinya sebagai tahiyatul masjid. Misalnya, seperti tadi, saya turun dari mobil, masuk masjid, ternyata sudah rakaat pertama. Maka saya tidak sholat sunnah tahiyatul masjid, saya langsung ikut gabung sholat maghrib. Sholat maghrib yang saya lakukan itu sekaligus fungsinya sebagai tahiyatul masjid. Karena saya masuk sholat dulu baru kemudian duduk, itu sebagai fungsi sebagai tahiyatul masjid. Tetapi kalau tidak ada sholat yang sedang dilakukan pada waktu kita masuk ke masjid, maka hendaklah kita sholat tahiyatul masjid.
Dan sholat tahiyatul masjid minimal adalah 2 rakaat, karena Nabi mengatakan yusalliya rakaataini. Sehingga kalau ada orang datang ke masjid kemudian sholat 1 rakaat saja, itu dia belum sholat tahiyatul masjid, minimalnya 2 rakaat. Apakah mungkin seseorang itu datang ke masjid sholat 1 rakaat? Bisa aja. Misalnya seseorang datang ke masjid, dia belum sholat witir, dari rumah jam 4 sebelum subuh, dia sudah sholat tahajud kurang witir 1 rakaat. Nah, maka dia datang ke masjid 1 rakaat, itu belum mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Kenapa? Nabi mengatakan rakaatain, yaitu sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau maghrib tadi 3 rakaat sudah mewakili tahiyatul masjid. Kenapa? Dia 3 rakaat malah lebih 1 rakaat, atau isya 4 rakaat sudah lebih 2 rakaat. Hadis berikutnya 111. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, Zaid bin Arqam mengatakan, kunna adalah kami dulu, kami maksudnya para sahabat, natakallamu bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, fis shalah di dalam salat, yukallimu mengajak bicara, ar-rajulu seseorang, minna dari kami, sahibahu kepada temannya, wa huwa sementara temannya itu ila jambihi ada di sampingnya, fis salati di dalam salat, yaitu salat jamaah, hatta nazalat sampai turun ayat, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu jagalah, ala salawati salat-salat, maksudnya salat 5 waktu, was salatil wusta dan juga salat wusta, salat yang paling utama, yaitu salat asar. Wa qumu dan berdirilah, maksudnya salatlah, lillahi karena Allah, qanitin dalam keadaan diam atau khusyuk. Fa umirna maka kami pun diperintahkan bis sukuti untuk diam, wa nuhina dan kami dilarang anil kalami dari ngobrol, yaitu di dalam salat. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu di awal-awal Islam, salat itu boleh bicara. Jadi misalnya seseorang datang terlambat, dia bicara kepada orang sebelahnya, ini sudah rakaat berapa? Dijawab oleh orang sebelahnya, ini baru rakaat kedua. Boleh dulu, tidak batal salatnya. Tapi setelah itu Allah menurunkan ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, salatlah karena Allah dalam keadaan diam. Maksudnya diam bukan menang sama sekali, tapi diam dari bicara kepada manusia. Karena itu mulai sejak turun ayat ini, haram hukumnya ngobrol ketika sholat. Kalau seseorang nekat ngobrol ketika sholat, maka sholatnya batal. Kecuali satu kondisi, ketika kita sholat setan datang mengganggu misalnya, maka boleh kita ngomong kepada setan tadi dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al'anuka bila'natillah, aku melaknati kamu wahai setan dengan laknatan Allah. Karena Nabi pernah ketika sholat begini, tiba-tiba ada iblis datang, dia bawa obor, dia pengen membakar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat ada setan bawa obor ini, Nabi mengatakan, al'anuka bila'natillah, saya laknati kamu dengan laknatan Allah. Khusus kalimat ini boleh, dan itu hanya boleh diucapkan kepada setan. Kalau ada manusia datang mengganggu kita, kita jangan mengatakan al'anuka bila'natillah, tapi ini setan, karena dilakukan oleh Nabi kepada setan. Kalau ada orang sholat, dia bersin, dia boleh mengucapkan alhamdulillah, karena ucapan alhamdulillah ini bukan bicara kepada manusia, ini bicara kepada Allah, memuji Allah. Tetapi orang yang sebelahnya tidak boleh mendoakan dia yarhamukallah, nggak boleh. Karena kalau dia mengatakan yarhamukallah, ini ucapan dia kepada temannya yang bersin tadi, bukan ucapan dia kepada Allah. Ada orang sholat,
ada yang datang mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Kalau menjawab maka sholatnya batal. Karena itu Rasul ketika sedang sholat, kemudian ada orang yang datang mengucapkan salam, beliau menjawab dengan mengangkat tangan. Ini adalah jawaban salam ketika kita sedang sholat. Tetapi sebaiknya kalau ada orang sholat, kita tidak usah mengucapkan salam, karena orang sholat itu sedang sibuk, jangan disibukkan lagi. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata hafidhu, jagalah, maksudnya adalah menjaga waktu-waktu sholat. Sholat 5 waktu, ini waktunya sudah tertentu. Jangan sholat di luar waktunya. Sholat duhur jam 3 telat, itu sudah keluar waktu. Jangan seperti itu. Yang dimaksud as-sholatil wusta adalah menurut mayoritas para ulama sholat asar. Tetapi ada perselisihan pendapat di sini. Sholat wusta itu sholat apa? Ada 13 pendapat. Dari 13 pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa muncul 13 pendapat? Sebab perbedaan pendapat ini karena perbedaan menerjemahkan kata-kata wusta. Apakah wusta itu berasal dari kata-kata wasab? Kalau berasal dari kata-kata wasab, maka wusta artinya yang paling bagus, sholat yang paling bagus. Atau wusta ini berasal dari kata-kata tawassut. Tawassut itu artinya tengah. Kalau berasal dari kata-kata tawassut, maka wusta ini artinya adalah sholat yang tengah. Karena itu sebagian ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat maghrib. Kenapa? Dia sholat yang tengah dari sisi jumlah rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3. Berarti dari sisi jumlah rakaat, dia adalah sholat yang tengah-tengah. Tidak terlalu sedikit yaitu 2 rakaat, tidak banyak yaitu 4 rakaat, tapi tengah-tengah antara keduanya. Adapun yang mengatakan bahwasanya sholat wusta adalah sholat Jumat, maka mereka beralasan bahwa wusta itu artinya paling utama. Sholat paling utama adalah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain bagi para laki-laki. Kalau sholat 5 waktu selain sholat Jumat, maka masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sholat wusta adalah sholatul asr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul wusta, sholat wusta adalah sholatul asr, sholat asar. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi sudah ada kejelasan dari Nabi, sholat wusta itu sholat asar. Lah kalau memang sudah ada kejelasan dari Nabi, kenapa para ulama masih berselisih pendapat? Perselisihan pendapat ini wajar muncul karena hadis Nabi tidak hanya satu. Demikian juga perselisihan pendapat ini wajar muncul karena tidak semua hadis itu disepakati oleh para ulama. Mungkin ada yang mengatakan hadis ini sahih, mungkin ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Perselisihan ini muncul, kenapa? Karena tidak semua hadis diketahui oleh semua para ulama. Yang mengetahui hadis ini dan menganggap sahih, pasti dia mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Tapi yang belum pernah mendengar hadis ini, wajar kalau dia berpendapat bahwa sholat wusta bukan sholat asar, tapi sholat yang lain, sehingga muncul sampai berapa tadi? 13 pendapat. Kata-kata qanitin ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, qanitin maksudnya adalah khusyuk.
Karena kunut itu artinya adalah tunduk atau khusyuk. Tafsiran yang kedua mengatakan qanitin artinya adalah diam. Kenapa? Karena di sini disebutkan faumirna bisukut, kami disuruh diam. Berarti qanitin artinya diam. Maka dua makna ini sama-sama benar. Kalau mengartikan qanitin dengan makna diam sesuai hadis ini. Kalau mengartikan qanitin dengan makna khusyuk sesuai dari arti asal kunut, artinya adalah tunduk atau khusyuk. Dan dua makna ini sama-sama benar. Memang kita sholat disuruh diam, tidak boleh ngobrol. Memang kita sholat disuruh apa? Khusyuk. Karena khusyuk adalah rohnya sholat. Sebagaimana manusia ini intinya adalah rohnya, nyawanya. Maka inti dari sholat juga adalah khusyuk ini. Hadis berikutnya 112. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza apabila ishtadda dahsyat al-harru panas fa abridu maka tunggulah dingin anis salati untuk salat fa inna karena sesungguhnya syiddatal harri dahsyatnya panas min fayhi jahannam dari menggelegaknya neraka jahannam. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang sholat duhur pada musim panas. Tetapi hadis ini hanya berlaku di negara-negara yang panasnya dahsyat, seperti di Saudi, tanah-tanah yang berpadang pasir, negara-negara yang berpadang pasir. Bukan berlaku untuk Indonesia. Maka di Indonesia hadis ini nggak berlaku. Tidak ada sunnah melakukan sholat duhur pada jam 2 siang. Untuk Indonesia nggak ada. Kenapa? Tidak ada syiddatal har, tidak ada dahsyatnya panas di Indonesia. Indonesia hanya mengalami 2 musim. Musim dingin, musim panas atau musim hujan. Kalau negara-negara yang mengalami 4 musim, maka kalau musimnya panas itu sangat panas sekali, musimnya dingin itu sangat dingin sekali. Nah, kita tidak mengalami hal tersebut. Panasnya normal, dinginnya juga normal. Maka hadis ini tidak berlaku untuk Indonesia. Tetapi meskipun hadis ini tidak berlaku untuk Indonesia, hadis ini maknanya atau kesimpulannya bisa berlaku untuk orang Indonesia. Nabi menyuruh kalau panas sangat dahsyat, sholat duhur suruh diundurkan, jangan sholat jam 12. Kenapa? Jam 12 itu dahsyat panas, ditunda agak mundur, mungkin jam setengah 2, mungkin jam 2, maka panasnya sudah berkurang. Tujuannya apa? Nah, kita perlu mengetahui tujuannya. Kenapa Nabi menyuruh sholat duhur diundur? Supaya sholatnya bisa khusyuk. Karena kalau panasnya terlalu dahsyat, sholatnya tidak khusyuk. Nah, maka untuk orang Indonesia makna hadis ini berlaku. Sholatlah dalam kondisi bisa khusyuk. Sehingga kalau musim panas, sudah tidak ada hujan di Indonesia, sumuk, panas sekali, maka hendaklah sholat duhur dinyalakan kipasnya. Pelajarannya ada dari hadis ini. Memang Nabi tidak mengatakan sholat duhur panas nyalakan kipas, nggak ada. Tetapi diambil kesimpulan dari hadis ini. Nabi menyuruh ini tujuannya supaya sholatnya khusyuk. Karena itu kalau siang panas supaya sholatnya khusyuk tidak terganggu, kipas angin dinyalakan. Termasuk juga mengadakan pengadaan AC untuk masjid. Itu dalilnya bisa dengan hadis ini. Kenapa sih masjid-masjid sekarang ini pakai AC? Supaya sholatnya lebih nyaman, lebih khusyuk. Nah, itu sesuai makna dari hadis ini. Makna dari hadis ini adalah kita disuruh mencari cara supaya khusyuk dan disuruh menghindari sebab-sebab yang menyebabkan tidak adanya khusyuk. Kira-kira sholat dengan panas dan dengan sejuk itu penak mana, Pak? Sejuk. Dengan AC pada waktu panas itu lebih sejuk. Maka kalau masjid diberi AC itu saya cocok. Tapi kalau mau kita pasang AC untuk masjid kita harus siap dananya. Karena AC itu bulanannya mahal. Karena makan listrik banyak. Sehingga kalau tidak siap dana ya nggak usah macem-macem.
nanti sudah dipasang AC malah raiso mbayari, akhirnya tidak dipakai AC-nya, nah, malah sia-sia. Atau tempatnya sudah cukup sejuk seperti di sini, ini kan masih banyak sawah-sawah, insya Allah masih banyak sawah kan, nggak panas-panas banget. Kalau seperti di kota sudah banyak bangunan, sudah banyak kaca-kaca, ini yang membuat panas. Maka di kota-kota kalau dipakai AC itu ya wajar, cocok. Kalau di desa-desa masih sejuk, masih adem, nggak perlu AC, nggak ada masalah. Yang penting sudah ada kipas angin, sholatnya sudah bisa nyaman. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Nabi mengatakan, abridu bis shalah, tunggulah dingin untuk melakukan sholat. Maksudnya adalah sholat duhur, karena dahsyatnya panas itu hanya terjadi pada sholat duhur. Tetapi meskipun hadis ini bicara tentang sholat duhur, makna dari hadis ini terkandung untuk semua sholat. Semua sholat hindarilah sebab-sebab yang menghilangkan khusyuk. Semua sholat carilah sebab-sebab yang bisa memunculkan khusyuk. Baik itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bahkan juga sholat sunnah. Contohnya, tempat ini dekat dengan sawah. Biasanya sawah itu ada musim-musim banyak nyamuk. Nyamuk itu menyebabkan sholat tidak khusyuk. Nah, kalau pas musim nyamuk, hendaklah masjid menyiapkan autan misalnya, sehingga yang masuk masjid sudah disiapi autan, sehingga dia pakai autan, sholatnya bisa khusyuk. Karena kita sedang sholat, guatal sekali, kaki kita nggak akan khusyuk, garuk-garuk. Apalagi imamnya sholatnya bacaannya panjang, pasti batin, serang genah imamnya, guatal malah suwe-suwe. Nah, ini mengganggu kekhusyuan kayak begini nih. Nah, karena itu tolong, masalah ini perlu diperhatikan. Jadi masalah khusyuk sholat itu sampai dibahas oleh Nabi, sampai sholat duhur suruh mundur, itu tujuannya supaya sholatnya khusyuk. Nah, demikian juga kalau lagi banyak nyamuk, kita perlu memperhatikan gimana caranya supaya tidak terganggu khusyuknya. Siapkan autan, misalnya gitu. Nah, jamaah yang belum pakai autan diingatkan, monggo silahkan pakai autan, ini lagi banyak nyamuk nih, daripada sholatnya susah. Pelajaran berikutnya, di sini Nabi mengatakan syiddatal har min fayhi jahannam. Panasnya dahsyat di bumi itu gara-gara jahanam lagi menggelegak. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam sekarang ini sudah ada. Lah terus kalau neraka jahanam sudah ada, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di atas sana, di langit. Taunya dari mana? Dari hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau dibawa oleh malaikat Jibril, lihat-lihat dalam jannah. Beliau juga dibawa oleh malaikat Jibril, lihat-lihat kondisi neraka. Ada orang di neraka disiksa begini, ada disiksa begitu, ada disiksa ini, ada disiksa itu. Nah, itu semuanya kejadiannya ketika apa? Isra Mi'raj. Karena itu neraka sudah ada, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surga sudah ada, itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyelisih akidah ini adalah kelompok sesat, kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Kenapa? Mereka pakai nalar. Kalau surga dan neraka sudah ada, padahal nanti kalau malaikat Israfil meniup terumpet pada waktu hari kiamat, itu kata Allah semuanya hancur. Berarti surga neraka juga hancur. Kalau jannah dan neraka ini dihancurkan oleh Allah, kemudian Allah perlu menumbuhkan atau membuat lagi surga neraka, ini berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Surga neraka sekarang sudah ada, tapi nanti dihancurkan, setelah itu perlu buat lagi. Ini melakukan perkara yang sia-sia, itu kata mereka. Nah, maka jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah gampang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai', segala sesuatu, halikun, akan hancur, akan binasa, akan mati, illa wajhah, kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali Allah. Bukan berarti bahwasanya ini segala sesuatu akan hancur termasuk surga neraka tanpa kecuali, bukan. Kata-kata kullu syai', segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah hancur akan hancur.
Maka kalau Allah menghendaki tidak hancur, misalnya Allah menghendaki surga neraka tidak hancur, tidak akan hancur. Yang hancur hanya yang dikehendaki hancur. Bumi, matahari, bulan, bintang, semua planet akan hancur, gunung-gunung semua akan hancur. Itu karena semuanya dikehendaki hancur oleh Allah. Yang tidak dikehendaki hancur, ya tidak akan hancur. Nah, sekarang pertanyaan, malaikat Israfil ketika dia meniup trompet pertama, kehancuran seluruh alam semesta. Pertanyaan, apakah Israfil juga ikut hancur sendiri? Jadi setelah menerompet dia juga hancur, lebur? Kan tentu saja ada pengecualian kan? Nah, maka wallahu alam, yang zahir malaikat Israfil itu tidak termasuk yang hancur, karena dia tugasnya niup trompet 3 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran seluruh alam semesta, tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk hidup, makhluk bernyawa, kemudian tiupan ketiga untuk kebangkitan makhluk bernyawa yang sudah mati tadi. Maka malaikat Israfil yang zahir wallahu alam tidak termasuk yang dikehendaki oleh Allah hancur pada tiupan pertama tersebut. Wallahu alam bissawab. Kemudian kata-kata Jahannam artinya adalah sangat dalam. Neraka Jahannam disebut neraka Jahannam itu memang karena sangat dalamnya neraka ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana dalamnya neraka Jahannam dalam satu hadis. Beliau mengatakan, lau anna hajaran, kalau ada satu batu, mithla sab'i khalifat, sebesar 7 onta bunting, ulqiya an syafiri Jahannam, dilempar dari tepi neraka Jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, dia akan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya, la yablughu qa'raha, belum sampai ke dasarnya. Dari atas sampai bawah ini jaraknya ini 70 tahun perjalanan, belum sampai. Nah, terus sampainya berapa tahun? Enggak tahu. 70 tahun itu belum sampai ke dasarnya. Terus sampainya berapa tahun enggak ngerti, Nabi enggak menjelaskan. Hadis ini riwayat Hannad, dan hadis ini derajatnya sahih di dalam kitab Az-Zuhud. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jangan meremehkan dosa. Saya makan riba nggak apa-apa, yang penting saya muslim. Muslim kan ada jaminan masuk surga kan. Meskipun riba saya makan, tapi yang penting saya muslim, nanti saya masuk surga. Perhatikan neraka ini. Kalau dicemplungkan dalam neraka, masuk terus 70 tahun belum sampai ke dasar ini. Nah, maka 1 hari di dalam neraka Jahannam, sebagaimana dalam ayat yang lain, ka'alfi sanah, itu seperti 1000 tahun. Kalau Allah tetapkan, misalnya ya, karena kamu dulu mau riba, maka kamu saya masukkan di neraka 1 hari aja. 1 hari itu sudah 1000 tahun itu, Pak. Siapa yang sabar 1000 tahun dalam neraka dibakar dengan api? Siapa yang sabar? Panasnya saja, panasnya neraka yang sangat jauh di atas sono itu bisa terasa oleh orang yang ada di bumi, padahal jaraknya sangat-sangat jauh. Kita harus melewati langit-langit yang banyak untuk sampai ke jannah atau neraka, tetapi ternyata panasnya bisa dirasakan di bumi ini. Na'udzubillah. Hadis berikutnya 113. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa salatan terhadap satu salat, falyusalliha, hendaklah melakukan salat tersebut, idza dzakaraha, ketika dia mengingatnya. La kafarata laha, tidak ada kafarah untuknya, illa dzalik, kecuali hal itu saja. Wa tala, dan Nabi membaca qaulahu ta'ala, kalam Allah Ta'ala, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa terhadap satu salat, au nama anha, atau tertidur darinya, fa kaffaratuha, maka kafarahnya, kafarah artinya penghapus dosa, ayyusalliyaha, bahwa dia melakukan salat itu, idza dzakaraha, ketika dia mengingatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa salat yang terlupakan atau terlewat waktunya karena ketiduran harus tetap dilakukan sholat tersebut. Istilahnya adalah qadha fawaid, mengganti sholat yang sudah terlewat waktunya. Apa hukumnya qadha fawaid, mengganti sholat yang sudah terlewat waktunya?
hukumnya adalah sesuai hukum sholat tadi. Artinya kalau sholatnya wajib, maka hukum menggantinya adalah wajib. Kalau sholatnya sunnah, maka hukum menggantinya adalah sunnah. Misalnya kita biasa sholat tahajud, suatu saat ketiduran sampai subuh belum tahajud. Apa hukumnya mengganti sholat tahajud? Hukumnya adalah sunnah, karena sholat tahajud hukumnya sunnah. Nabi SAW kalau terlewat dalam satu malam tidak sholat tahajud karena sakit atau sebab yang lain, beliau biasa mengganti sholat tahajud pada waktu duha. Jadi pada waktu duha beliau sholat 12 rakaat, mengganti sholat 11 rakaat yang biasa dilakukan pada waktu malam, ditambah 1 rakaat, karena sholat di waktu duha tidak ada sholat yang ganjil, sehingga biasanya 11 rakaat di malam hari, maka diganti di waktu duha jadi 12 rakaat. Kalau yang ditinggalkan adalah sholat wajib, maka hukum menggantinya adalah wajib. Misalnya kita ketiduran belum sholat isya, bangun-bangun subuh belum sholat isya, nah maka wajib hukumnya kita melakukan sholat isya, mengganti. Karena itulah para ulama membuat kaidahnya mengatakan al-qada'u yahki al-ada. Qada itu sesuai dengan ada. Maksudnya kalau sholatnya itu wajib, maka qadanya wajib. Kalau sholat itu sunnah, qadanya sunnah. Demikian juga kalau ada 2 sholat yang terlewat, maka qadanya, cara mengqadanya sesuai dengan urutannya ketika kondisi normal. Sayyidina Umar pernah bersama Rasulullah gara-gara perang, maka belum sempat sholat asar sampai masuk adzan maghrib. Nah, beliau mengqadanya itu asar dulu baru maghrib. Kenapa? Memang urutannya itu asar baru maghrib. Jangan maghrib dulu baru asar, kebalik itu. Panjenengan safar dari Solo ke Jakarta, belum sholat maghrib dan isya, turun di tengah jalan di rumah makan. Sholatnya bagaimana? Maghrib dulu baru isya. Jangan isya dulu baru maghrib, kebalik. Kecuali kalau kita mampir di masjid, ternyata di situ ada sholat isya. Nah, kita sholat isya dulu nggak apa-apa, karena imamnya sholat isya. Tapi seandainya kita sholat maghrib juga nggak apa-apa. Misalnya ya, kita masuk ke masjid sholat isya, dapat 2 rakaat, terlambat 2 rakaat. Niatan sholat maghrib berarti tinggal menambah 1 rakaat lagi, pas 3 rakaat. Tapi seandainya kita datang dari awal, masuk masjid, qomat sholat isya. Nah, boleh kita sholat isya dulu nggak apa-apa. Kenapa? Sedang ada sholat hadirah, sholat yang hadir yang dilakukan. Kita ikut sholat yang hadir dulu. Baru setelah itu sholat maghrib. Itu kalau musafir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, man nasiya, barang siapa yang lupa, menunjukkan bahwasanya orang yang lupa sehingga tidak melakukan sholat sampai keluar waktunya, itu dia tidak berdosa. Karena apa? Lupa itu tidak disengaja, sementara yang dihukum oleh Allah itu adalah yang sengaja. Maka Nabi mengatakan di sini tidak ada kafarah selain sholat tersebut harus dia lakukan. Berarti dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau bersengaja. Kalau lupa tidak sengaja tidak berdosa. Termasuk juga nama, ketiduran sampai sholatnya terlewat waktunya, tidak berdosa. Rasulullah SAW pernah mengalami hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa fin naumi tafritun. Tidak ada dalam hal ketiduran itu tafrit. Tafrit itu teledor. Jadi kalau ada orang ketiduran sampai sholatnya kelewatan waktunya, itu bukan teledor. Innamat tafritu, tiada lain teledor itu fil yaqadah. Kalau seseorang bangun tidak tidur, kemudian dia tersibukkan oleh aktivitas dia, akhirnya sampai sholatnya habis waktunya, itu baru namanya teledor. Menjaga toko karena pembelinya sangat banyak, dia layani semuanya, saking sibuknya lupa, akhirnya sampai maghrib baru dia teringat sholat asar,
Nah itu baru teledor namanya. Karena tadi kamu sudah mendengar sholat asar, kamu tidak berhenti menjuali orang, malah nekat menjuali terus sampai akhirnya lama-lama lupa. Nah itu teledor kalau begitu. Hadis ini riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat pada waktu dia ingat. Menunjukkan bahwasanya salat yang kita lupa, kalau kita ingat maka harus segera dilakukan meskipun itu pada waktu yang terlarang untuk salat. Ada 3 waktu terlarang untuk salat. Setelah subuh tidak boleh salat. Setelah asar tidak boleh salat. Ketika matahari tepat berada di atas kepala tidak boleh salat. Meskipun kita sedang berada pada 3 waktu ini, kalau kita teringat bahwa kita belum salat, tetap kita disuruh salat pada waktu tersebut. Lupa belum salat isya, teringatnya jam berapa? Jam 5 setelah subuh. Nah maka jam 5 tersebut wajib kita salat isya. Tidak usah menunggu terbit matahari. Kenapa? Nabi mengatakan di sini idza dzakaraha, ketika dia ingat. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama bagaimana kalau kondisi itu adalah kondisi ketika matahari proses terbit atau matahari proses tenggelam. Pendapat yang terkenal adalah bahwa kalau sedang proses terbit atau proses tenggelam, maka kita disuruh menunggu sampai selesai proses tersebut. Kenapa? 3 alasan. Alasan pertama, karena ketika proses terbit dan tenggelam matahari itu orang-orang kafir sedang menyembah kepada matahari, sehingga kita disuruh menyelisih mereka, jangan ibadah, jangan sholat pada waktu itu. Alasan kedua, karena proses terbit dan tenggelam ini jaraknya tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Maka kalau kita undur sholatnya itu tidak akan lama. Alasan ketiga, karena Nabi pernah mengalami ternyata Nabi juga tidak langsung sholat. Waktu itu Nabi tertidur sebelum subuh sampai habis waktu subuh, sampai matahari proses terbit. Begitu matahari proses terbit, Nabi bangun. Nabi tidak mengatakan mari sholat subuh, tapi Nabi mengatakan irtahilu, mari kita pindah tempat, melanjutkan dulu perjalanan. Setelah pindah tempat, kemudian di tempat yang baru itu, baru kemudian Nabi wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian sholat subuh 2 rakaat. Nah, sebagian ulama mengatakan ini Nabi pindah ini karena lagi proses terbit matahari, maka ditunggu sampai prosesnya selesai, maka pindah dulu. Tapi sebagian yang lain menolak, enggak, pindahnya Nabi itu karena di tempat beliau ketiduran itu ada setan di situ. Buktinya Nabi mengatakan irtahilu, mari kita pergi, karena kalian berada di tempat yang setan itu mengganggu kalian, sehingga sholat subuhnya jadi terlewat. Intinya masalah ini ada perselisihan pendapat, tapi sebaiknya kita mengikuti pendapat yang masyhur, yaitu kalau sedang proses terbit dan tenggelam kita tunda saja. Kita banyak istighfar, zikir, wirid, atau baca Quran sambil menunggu proses terbit tersebut. Baru kalau sudah selesai proses terbitnya, sudah lepas dari ufuk atau selesai proses tenggelamnya, baru kita mengganti sholat yang kita terlewat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada satu kondisi yang pengecualian. Kita belum sholat asar karena lupa, hampir habis waktunya. Misalnya tenggelam matahari itu mulai 5:30 misalnya. Nah kita baru teringat itu 5:30 kurang 2 menit. Maka kita tetap melakukan salat asar. Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat salat asar, ternyata proses tenggelam matahari mulai. Nah dalam kasus proses tenggelam matahari mulai, tetapi kita di tengah-tengah sholat, kita disuruh melanjutkan, jangan menghentikan. Karena sholat kalau sudah dilakukan jangan ditinggalkan. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan membatalkan amalan kalian. Sudah masuk sholat ya lanjutkan sampai selesai. Hadis ke-115 ini insya Allah akan kita baca pada waktu yang akan datang.
Karena waktu sudah membatasi kita, ini sudah jam 18.39, sisa waktu kita buka untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.